Audisi I'm Presiden sampailah di kota Yogyakarta. Kota cantik yang masih terjaga keasliannya. Daerah istimewa tempat banyak pahlawan bangsa lahir. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan kami berdua, dengan saya Denny Eka. Dan saya Ica Ninda, tentunya di I'm Presiden, The Reality TV Show Academy Program tahun 2012. Ica, tidak terasa kita sekarang sudah berada di kota Jogja. Dan diharapkan dari kota pelajar ini nantinya kita bisa menemukan bakat-bakat pemimpin muda yang dinamis, berkualitas untuk visi negara Republik Indonesia di tahun 2030. Betul sekali, Denny. Dan ngomong-ngomong tentang Yogyakarta nih, Den. Kan Yogyakarta ini terkenal dengan situasinya yang sangat hangat, masyarakatnya juga sangat ramah. Dan kira-kira nih para peserta juga apakah menunjukkan ciri khas tersebut? Nah, pastinya pemirsa ingin tahu bagaimana serunya audisi I'm Presiden di kota Jogja. Ini dia liputannya. Audisi I'm Presiden di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada berlangsung meriah. Inilah wajah-wajah peserta kota ini. Sederhana tapi cerdas. Yuk kita lihat audisinya. Baik, akan kita mulai segera audisi I'm Presiden di kota Yogyakarta, Ica. Betul. Kembali kita perkenalkan dewan juri kita yang akan bekerja keras untuk menentukan siapakah yang nantinya bisa menjadi terbaik dari perwakilan Yogyakarta. Betul. Untuk yang pertama, selamat datang kepada Bapak Puji Karyanto SSM Hum. Beliau ini adalah lulusan S1 Universitas Airlangga Sastra Indonesia dan juga S2 Universitas Gadjah Mada Ilmu Sastra. Iya, apa kabar Bapak? Pulang kampung ya rumahnya ya? Ya, ada juri kita yang kedua. Ini adalah juri kita yang sangat cantik. Betul. Beliau adalah Dr. Aris Armuninggar SHMH, akrab dipanggil Monik. Beliau ini adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, kemudian program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, dan juga program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Baik, juri kita yang terakhir tentunya ada Bapak Dr. Haji Asmi. Beliau adalah Direktur dari PT CMG Global dan merupakan Program Director dari I'm Presiden The Reality TV Show Academy Program tahun 2012. Apa kabar Bapak? Dan beliau merupakan pemilik dari kualifikasi DBA in Management International American University Los Angeles, MBA in Management dari California State University USA, BBA in Management Asian Institute of Management Philippines, dan banyak mengikuti kursus-kursus ekonomi dan kepemimpinan dari First Leadership Programs di JFK Harvard Business School of Government, Boston, USA. Wow, luar biasa sekali, kaya Betul. sekali dengan pengalaman, dan pastinya kita akan mengambil banyak ilmu ya dari beliau ya. Betul. Nantinya, ya. Baik, akan kita mulai segera audisi I'm Presiden di kota Yogyakarta, Ica. Betul. Dengan Untuk itu, peserta yang pertama, Risma Kusuma. iya, Risma Kusuma, Presiden kita yang pertama nih Denny. Sebuah negara ibarat sebuah produk, harus memiliki merek, harus memiliki karakter, dan tentunya negara seolah-olah seperti dunia kuliner, harus memiliki cita rasa, asin, asam, pahit, atau manis. Dan tentunya dalam sebuah negara semuanya ada. Dari Sabang sampai Merauke semuanya ada. Saya memiliki visi untuk menciptakan sebuah konsep kristal. Apa itu kristal? Kristal adalah singkatan dari formula huruf CR-nya adalah kreatif. Bagaimana Indonesia bisa maju dengan orang-orang yang kreatif? Dan tentunya kreatif yang beretika. I-nya saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan karakter jiwa-jiwa masyarakat yang imajinatif, penuh dengan imajinasi. Dan S-nya adalah sensitif. Sensitif adalah peka terhadap lingkungan, peka terhadap lingkungan sosial, lingkungan keluarga. Dan akhirnya konsep TAL atau talent, yaitu berbakat. Bagaimana menggali potensi anak-anak muda yang tadinya kurang berbakat menjadi berbakat. Itu adalah konsep visi. Dan bagaimana solusinya? Solusinya yaitu dengan mimpi. Mimpi adalah singkatan
M-nya menciptakan pribadi yang berkualitas. I-nya indahnya menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dan M berikutnya mampu menjadi pribadi yang berkualitas. Dan P-nya pendapatan meningkat seiring kualitas pribadi dengan jiwa entrepreneur. I yang terakhir indahnya menikmati mimpi menjadi kenyataan. Ternyata Risma memang entrepreneur sejati dan ingin banyak orang Indonesia bermental pengusaha yang tangguh dan tahan banting. Kita lihat apakah dia tangguh menghadapi para juri. Ya, Bapak Presiden Risma, Ya, bagaimana strateginya Anda untuk menyampaikan strategi visi Anda untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara entrepreneurship? baik, terima kasih. Negara entrepreneurship yang akan saya sampaikan di sini adalah saya akan melaksanakan berbagai macam pelatihan melalui pembantu menteri di bidang sumber daya manusia dan entrepreneurship. Tahun 2030 sepertinya akan harus ada Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya dalam bidang entrepreneurship. Strategi yang akan saya sampaikan adalah mulai dari tingkat pengembangan sumber daya manusia, mulai dari tingkat playgroup, sebelum preschool ada playgroup, setelah itu ada kindergarten, SD dan seterusnya, harus ada muatan-muatan entrepreneurship. Dan di sini entrepreneurship tidak hanya sebatas teori. Menarik sekali tadi paparan pertama tentang identifikasi persoalan-persoalan bangsa. Ya. Yang sayangnya menurut pemahaman saya dari apa yang disampaikan itu belum ditawarkan apa solusinya. Jadi misalnya tadi seolah-olah Pak Presiden menjadi paranoid dengan IT karena IT merupakan sumber degradasi moral. Padahal ke depan suka tidak suka kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita memang harus berakrab-akrab dengan IT. Strategi apa yang akan Pak Presiden gunakan untuk mengatasi persoalan yang sudah diidentifikasi tadi, sementara kita harus juga welcome terhadap seluruh kemungkinan perubahan dan situasi global yang akan masuk ke kita. Terima kasih. Di tahun 2030 bukan berarti Indonesia harus menghilangkan karakter sebagai bangsa timur. Tetapi di sini kami melihat bahwa bagaimana tahun 2030 itu dengan IT justru Indonesia semakin maju. IT yang semakin tinggi, ya. Tetapi IT yang saya maksud di sini adalah bagaimana tetap penggunaan IT, ya, berjalan dengan bagus. Tetapi tidak boleh melupakan bahwa SDM kalau tidak juga di training layaknya IT itu juga akan mengakibatkan degradasi. Ya, terima kasih. Berikutnya Terima kasih. Risma harus menghadapi juri yang paling cantik ini. Sanggup nggak Risma? Baik, Pak Risma. Sudah ada di kepala kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saya khawatir sudah mulai menjadi blueprint. Tidak lagi mindset, tapi sudah menjadi blueprint yang susah hilang. Bagaimana Bapak bisa menghilangkan blueprint tadi atau paling tidak merubah mindset dari rakyat Indonesia yang tadinya mereka lebih senang menjadi orang gajian menjadi berubah seorang entrepreneur. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mindset mengubah dari karyawan menjadi pengusaha tidak mudah. Akan tetapi akan menjadi mudah apabila akan terbentuk sebuah sistem entrepreneurship terpadu. One gate system. Jadi sistem satu pintu atau satu gerbang, di mana ketika recruitment di seluruh kementerian yang ada di Indonesia harus ada muatan pendidikan, pelatihan entrepreneurship. Peserta berikutnya ternyata pelajar SMA. Siapa dia? Saksikan setelah yang lewat ini. Peserta berikut ini adalah peserta yang paling muda. Dia adalah seorang pelajar SMA. Kira-kira dia sukses nggak ya? Indonesia butuh pemimpin muda. Sekarang kita akan tampilkan sosok yang masih muda. Ya, dia masih SMA, masih belia. Dan pastinya pemikirannya diharapkan tidak sebelia umurnya. Betul sekali. Kalau gitu langsung saja ya. Ini dia Bapak Presiden M. Aulia Fahrudin.
tahun 2030, saya yakin kita mampu melakukan perubahan besar. Perubahan itu ada dalam benak saya. Dalam tahun 2030, saya yakin Indonesia mampu menjadi negara yang maju, menjadi bangsa yang menginspirasi bangsa lainnya. Itulah visi Indonesia pada tahun 2030. Kita memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, namun kita kurang maksimal di dalam mengolahnya. Untuk itu, sebagai presiden, saya akan memaksimalkan di dalam mengolah sumber daya alam tersebut untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Lalu, bagaimana caranya agar jumlah penduduk yang banyak itu dapat kita manfaatkan dengan baik? Caranya adalah dengan kita membangun kualitas-kualitas manusia-manusia yang berkarakter seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia-manusia yang memahami sejarah bangsa Indonesia dengan baik, pekerja keras, tekun, ulet, bersatu padu, dan mampu mengembangkan hal-hal yang inovatif dari ilmu yang ia dapatkan. Saya mempunyai 3 pencapaian utama yang saya canangkan dan harus kita raih bersama. Yang pertama adalah Indonesia mampu masuk ke dalam keanggotaan G8. Bagaimana saya begitu yakin Indonesia mampu masuk ke dalam keanggotaan G8? Pencapaian utama yang kedua adalah Indonesia menjadi negara yang swasembada pangan. Kita yakin kita mampu mengulangi kesuksesan pada Orde Baru di mana swasembada pangan dapat kita capai. Yang ketiga adalah Indonesia menjadi negara yang berbudaya. Marilah kita ciptakan rasa damai, kita saling menghargai, saling menolong, agar nantinya Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda tidak tetap satu juga dapat teraplikasi dengan baik. Saudara-saudaraku, rakyat Indonesia yang saya cintai, presiden adalah pemimpin. Pemimpin tanpa rakyat bukan apa-apa. Yang tadi Bapak kemukakan adalah bagaimana memberdayakan rakyat yang banyak ini, penduduk yang sudah banyak. Salah satunya adalah mencetak manusia-manusia yang berkarakter. Caranya gimana, Pak? Di sini saya mempunyai 2 strategi. Yang pertama adalah kita harus menciptakan sistem edukasi bagi generasi-generasi muda kita yang baik dan terpadu. Yang kedua, strategi yang kedua adalah mencetak seorang orang yang berkualitas adalah yang memiliki spiritual yang kuat. Harus kuat di dalam agamanya sehingga kualitas sumber daya manusia kita tetap terkendali. Misi yang akan dijalankan oleh Bapak ini kan memang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu, Pak. Apa yang membuat misi Bapak ini berbeda? Kita langsung akan memberi teladan yang baik. Jika saya menjadi seorang presiden, saya tidak akan menerima gaji saya. Saya akan menyumbangkan gaji-gaji saya kepada rakyat-rakyat yang ada di sana. Rupanya Aulia punya kiat menghadapi para juri. Jangan-jangan Aulia cuma menghafal saja. Kita lihat bagaimana dia menghadapi juri berikutnya. Oke, langsung ke pertanyaan. Iya. Pertanyaannya adalah, sebagai presiden, strategi dan master plan untuk membangun fondasi perekonomian yang kokoh yang akan Bapak lakukan seperti apa? Mengingat misi Bapak adalah menjadikan negeri ini bagian dari G8. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan master plan kita tentang 2030 dari saya yang Indonesia akan menuju ke G8 adalah seperti ini. Kita membangun generasi-generasi muda yang berwirausaha, generasi entrepreneurship. Di sini kita mengembangkan UMKM yang kita miliki. Juri ini bergelar doktor dan lulusan Amerika, Dr. Asmi. Kita lihat pertanyaan macam apa yang akan diajukan kepada Aulia. Direksi kepemimpinan Anda 5 tahun mendatang, negara Indonesia mau dibawa kemana? 5 tahun ke depan, bangsa Indonesia akan saya bawa untuk bersaing dengan Cina. 5 tahun ke depan adalah waktu yang sangat cukup bagi saya untuk menunjukkan integritas saya, untuk menunjukkan seluruh komponen-komponen yang saya bawa. Jaminannya adalah jiwa raga saya. Saya yakin ketika saya mau lakukan bahwa Indonesia 5 tahun ke depan akan menjadi bangsa yang menginspirasi bangsa lainnya.
Baik, terima kasih. Masih banyak peserta lain yang tidak kurang hebohnya. Nantikan setelah ini. Stay tune. Inilah peserta-peserta AM Presiden dari Yogyakarta. Dan rupanya banyak dari mereka mirip dengan pesohor dari negeri ini. Yang ini mirip dengan Surya Saputra. Yang ini mirip dengan Giring Niji. Yang ini mirip dengan Hari Mukti. Dan yang ini sepertinya mirip Kusya dari grup lawak The Bodor. Kayaknya yang terakhir mungilnya sama. Wajah kayaknya juga sama. Peserta berikutnya punya kekurangan dan kelebihan. Ini dia Muhanif Yasin Yusuf. Saya penyandang tunarungu, jadi mohon maaf karena memiliki keterbatasan. Hadirin yang saya hormati, kita adalah bangsa yang besar, kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia. Akan tetapi, belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintahan periode sebelumnya. Visi saya adalah terwujudnya Indonesia yang mandiri, adil, sejahtera, dan berdaulat, serta berdaya saing global. Rupanya, Muhanif walaupun terbata-bata, tetap dia bersemangat. Birokrasi yang bersih merupakan prasyarat utama dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya ini adalah wakil dari Nusa Tenggara Barat, May Nardus. The first president from East of Indonesia. Senyum baru Indonesia Jaya. Tiga hal yang menjadi patokan untuk saya membangun Indonesia. Sederhana sekali. Yang pertama, pertanian dan perkebunan, perikanan dan pariwisata. Saya kepingin melihat orang Indonesia tidak hanya sukses dilihat orang depan dan orang tepuk tangan, tidak. Tetapi sangat-sangat sederhana, kepingin melihat orang Indonesia tidur dengan tenang dan makan dengan kenyang. Wah, yang ini memang mirip Giring Niji. Kita dengar pidatonya. Who am I? I'm the president. Selamat siang, rekan-rekan menteri-menteri kabinet 1+1 sama dengan 1. Indonesia di masa depan sebagai sebuah negara yang tidak hanya diagung-agungkan dan dihormati di pergaulan internasional, tapi ketika orang menyebut namanya, mereka ingat akan rakyat-rakyatnya yang mempunyai budi pekerti luhur dan menghormati budaya-budaya tradisional yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Saya sebagai presiden baru akan meningkatkan mutu pariwisata Indonesia sebagai salah satu komoditas yang paling berharga, namun sayangnya seringkali kita cuek dan acuh terhadap keberadaan pariwisata ini. Kalau ngelihat gaya pidatonya, pasti juri akan berkomentar. Berikut petikannya. Terlalu panjang, Pak. Saya takut nanti Pak Asmi ketiduran, Pak. Terima kasih. Sepertinya saya yang mau tidur ataupun Bapak yang mau tidur di atas sana. Menurut Anda aktor? Aktor atau bukan di kampus? Bisa dibilang aktor, bisa dibilang tidak. Wah, karena tampilannya seperti sedang berbicara kepada cinta dalam Ada Apa Dengan Cinta itu ya. Selanjutnya kayaknya dari namanya menggambarkan ketenangan. Zamzam Adnan. Saatnya pemuda memimpin Indonesia. Saya akan mencoba mempertahankan vitalitas dalam diri saya sebagai seorang pahlawan negeri ini. Saya ingin menginspirasi seluruh negeri ini. Bangsa ini bisa bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini bisa bangkit dari segala macam permasalahan-permasalahan. Kuncinya, kita akan menebarkan senyuman ke seluruh pelosok negeri ini.
Oppan Gangnam Style. Aduh, gayanya energik banget. Senam tangannya boleh juga nih. Mau jadi presiden atau instruktur senam? Harusnya nih kalau saya dengar namanya nih Zamzam berarti harusnya menyejukkan dan menyegarkan gitu ya. Insya Allah. Tapi saya dengar Bapak pidato tadi capek banget Pak, terus tinggi terus gitu Pak. Bajunya kurang rapi tuh Pak. Kalau saya lihat Bapak nggak lagi pidato Pak, tapi lagi deklamasi gitu. Tangannya tinggi amat, gini-gini ya. Lalu kayak deklamasi banget gitu. Memompa semangat rakyatnya perlu, tetapi tidak harus selalu dengan model penyampaian yang seperti orang marah-marah. Pidatoan Bapak Presiden ada semata-mata sebagai seorang lecturer, Anda sebagai motivator saja, bukan sebagai presiden kedudukan Anda di depan sana. Berikutnya masih banyak peserta heboh lainnya. Tetap di I Am Presiden. Kontestan berikut ini kayaknya seperti Surya Saputra. Mari kita lihat aksi dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM ini. I Am Presiden, the next leader in 2030. Inilah presiden kita yang selanjutnya, yaitu Faisal Arif Kamil. Kami sebagai Presiden Republik Indonesia memiliki visi bahwa Indonesia harus ditopang, harus menjadi negara yang industri dengan pembangunan. Karena kebanyakan negara kita, lalu negara-negara dunia ketiga yang lain, itu hanya menitik beratkan pada industri saja, tanpa pembangunan yang berbasiskan sains dan teknologi. Dan itu mengakibatkan sebuah fenomena yang membuat kami sebagai Presiden sangat khawatir kepada kondisi bangsa ke depannya, yaitu di mana kapitalisme yang berkembang di Indonesia disebut kapitalisme ersatz. Apa itu kapitalisme ersatz? Kapitalisme ersatz adalah kapitalisme yang semu. Apa itu kapitalisme semu? Semu dalam artian di sini karena wirausahawan, karena pemilik modal, baik modal asing, lalu yang kedua ada menempati urutan kedua itu modal Cina, itu hanya menjadi komprador di Indonesia tanpa mampu untuk menjadi wirausahawan yang independen. Ada 3 hal yang membuat Indonesia di tahun 2030 menjadi negara yang berbasiskan pada industri, yaitu yang pertama adalah pembangunan pendidikan. Lalu hal kedua adalah pembangunan industrialisasi yang berbasiskan pada sains dan teknologi. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah mengintervensi perekonomian Indonesia. Pemerintah tidak hanya menjadi penjaga malam, tidak hanya menjadi laissez-faire seperti Hong Kong, karena kita tidak bisa, karena negara kita berbeda seperti Hong Kong. Bahwa kita harus memotong segala hal modal asing yang ada di Indonesia dan digantikan dengan penguatan modal pribumi, modal bumi putra. Hebat sekali si Faisal. Banyak kata-kata asing dia gunakan dan terlihat dia sangat paham akan permasalahan bangsa ini. Kita lihat apakah cara dia menjawab pertanyaan para juri sehebat cara dia berorasi. Check this out. Cara Anda untuk mempertahankan puasa dengan konsep strategi Anda untuk bersaing dengan produk asing itu bisa menjadi satu produk yang boleh membawa pada kuasa negara Indonesia di bawah pimpinan Anda, boleh menjadi produk yang boleh diterima oleh dunia luar. Tanpa kita memotong, tanpa kita mengintervensi secara langsung modal asing, maka negara Republik Indonesia beserta seluruh rakyatnya tidak akan mampu untuk memberikan produk dan tidak akan mampu menjadi negara eksportir dalam benda-benda canggih yang mutakhir terakhir. Pertama, memang tidak dapat dilakukan pemotongan secara 100%, tetapi itu bertahap. Jadi untuk industri-industri di bidang
perminyakan yang kita memang jujur saja, kita belum mampu untuk membuat produk dan menjalankan industri-industri di bidang perminyakan dan petrokimia, lalu alat-alat produksi berat yang padat modal, tetapi kita dapat mengintervensi manufaktur, makanan ringan dan semuanya itu, kita akan berikan modal kepada Bumi Putra, kepada wirausahawan Bumi Putra, lalu lama-kelamaan itu akan membangun bank-bank dalam negeri di Indonesia. Dan itu akan alokasikan untuk pembangunan nanti ke depannya yang berbasiskan pada sains dan teknologi. Kenapa Bapak memilih menjadikan Indonesia sebagai negara industri pembangunan? Padahal yang mengedepan dari negara kita adalah negara agraris, Pak. Kenapa Bapak beralih dari agraris ke industri pembangunan, Pak? Karena di zaman sekarang, kalau kita hanya bertumpu pada bidang agraris, maka kita tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu harus ada penguasaan sains dan teknologi yang tinggi, bahwa teknologi yang saya pikirkan sebagai pemimpin dari Republik Indonesia itu tidak hanya sekedar berbasis pada komunikasi dan hal-hal digital lain, tetapi juga ada sebagai teknologi pertanian di situ. Faisal, ada satu juri lagi yang akan kamu hadapi, Pak Puji, seorang dosen handal. Pasti pertanyaannya juga paten. Here we go. Apakah Bapak bisa meyakinkan teman-teman Bapak yang ada di sebelah Bapak, dalam hal ini karena kekuasaan presiden tidak tak terbatas dalam konsep yang sekarang dan dibagi dengan di ruang sebelah di kawan-kawan Dewan Perwakilan itu, bagaimana Bapak bisa meyakinkan kawan-kawan di ruang sebelah Anda itu bahwa proyek padat modal yang akan Anda lakukan itu memang strategis untuk masa depan kita? Saya akan mengintervensi kementerian itu karena antara presiden dan menteri itu kan ada garis komando, tetapi dengan presiden, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, lalu dengan lembaga-lembaga yudikatif itu adalah garis koordinasi. Kita harus lewat partai politik, dan juga partai politik pemenang itu paling banyak di Dewan Perwakilan Rakyat. Saya akan menggunakan mesin tersebut untuk meyakinkan di Dewan Legislatif bahwa kita dapat mempertahankan pendidikan dengan berbasiskan teknologi tanpa menggunakan PHK itu. Masih banyak hal-hal menarik dari Yogyakarta. Nantikan berikut ini. I'm Presiden, don't go away. Masih di reality TV show I'm Presiden. Peserta berikutnya adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang merupakan wakil presiden dari BEM di fakultasnya. Mari kita lihat aksinya. Salam jantung revolusi. Dan kali ini adalah wakil presiden mahasiswa UGM. Wow, ini seru juga nih pasti ya. Siapakah dia? Ini dia, M. Reza S. Zaki. Yang terhormat Kabinet Menteri Pelangi Revolusi, para duta besar, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Masih ingat ketika 1945 bangsa kita merdeka karena hadiah Tuhan yang menggenggam alam semesta ini. Indonesia berdiri kokoh di Asia Tenggara. Tantangan kita ke depan adalah globalisme. Globalisme bukan dilawan dengan babu runcing, tapi globalisme dilawan dengan buku, ilmu pengetahuan, dan pergaulan global. Bahwa dalam 5 tahun ke depan, Indonesia harus pertama menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia yang terdiri dari Brazil, India, Cina, Amerika Serikat. Indonesia harus masuk ke dalam 5 besar pariwisata dunia dengan memanfaatkan desa kita yang berjumlah 70.000 dengan pantai yang beredar di 5 kawasan Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan lain sebagainya. Kita harus mencoba mendorong masuknya Indonesia dalam kompetisi pendidikan di 5 besar dunia dalam konsepsi perguruan tinggi yang siap berdaya guna di tingkat global.
Kita harus masuk ke dalam 20 besar BUMN atau ekonomi yang berbasiskan pada hasil karya teknologi khususnya dalam transportasi modern yang ramah lingkungan pada tahun 2030. Kita harus membangun juga konsepsi 5 besar hukum dan demokrasi di dunia, dan juga terakhir kita perlu membangun pemimpin-pemimpin yang visioner dan bertanggung jawab. Reza memang paten dalam visi dan misinya. Kita lihat apakah materi pidatonya menarik para juri untuk bertanya. Ya, Bapak Presiden Muhammad Reza, saya ingin melihat kepada style kepemimpinan yang ingin Anda bawa, seperti jenis kepemimpinan bagaimana Anda mau bawa career Anda sebagai presiden yang bermentorkan seperti pemimpin yang bagaimana? Iya, kalau saya mengingat bagaimana Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama yang mampu mengimajinasikan pada tahun 1925, yang menginspirasi lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, mengatakan bersama sahabatnya Ahmad Subarjo bahwa kelak akan ada negara yang merdeka yang bernama Indonesia. Karena pemuda bicara masa depan, orang-orang tua bicara masa lalu. Karena inilah kemudian yang harus kita tawarkan kepada bangsa kita, optimisme. Rupanya jawaban Reza kurang banyak. Ada yang mau ditanya lagi, Dr. Asmi? Prioritas agenda utama Anda ke arah mana? Tentu dalam paparan tadi adalah reformasi di bidang hukum. Amandemen konstitusi fokus pada penguatan presidensial murni, dan yang kedua adalah penguatan sistem bikameral yang sekarang ini masih lemah. Setelah hukum itu beres, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, maka yang kedua adalah bagaimana kita mampu membangun iklim usaha di bangsa kita. Cool, Reza. Kita dengar pertanyaan dari juri lainnya, Pak Puji. Oke, langsung saja ke pernyataan terakhir, membangun iklim usaha tadi ya. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan warga Bapak bahwa kita masih butuh PMA? Itu yang pertama. Untuk menaikkan iklim investasi asing di tengah pertentangan yang luar biasa dari bangsa kita adalah bagaimana kemudian kita berpacu pada konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Saya ingin membuat satu kebijakan dalam bentuk undang-undang dan peraturan presiden yang menjelaskan bahwa investasi asing tidak melebihi 49%, sehingga kekuasaan dari saham yang kemudian dimiliki oleh bangsa kita adalah saham mayoritas, yang kemudian kita bisa melakukan check and balances dalam proses eksploitasi dan eksplorasi dari sumber daya alam yang ada di bangsa kita. Terbukti jawaban Reza perlu digali lagi. Silahkan Pak Puji bertanya lagi. Apakah atau bagaimana caranya Bapak tidak lagi menjadikan tenaga kerja yang murah sebagai isu seksi untuk menarik investasi asing? Tentunya saudara-saudaraku sekalian, kita memiliki satu average rata-rata pendapatan untuk devisa bangsa kita. Kita memiliki satu harga. Harga ini berkaitan dengan martabat bangsa kita. Sehingga soal harga itu ditentukan oleh kualitas dari individu atau tenaga kerja yang kita kirimkan ke luar negeri atau yang kemudian digunakan dalam negeri kita itu sendiri. Apa sih yang bisa Bapak katakan kepada kami sekaligus bisa kami jadikan sebagai jaminan bahwa program Bapak dalam hal reformasi hukum itu akan optimal berjalan dalam masa kepemimpinan Bapak, yakni 5 tahun, optimalisasi waktu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saudara-saudaraku sekalian, imajinasi konstitusi menjadi sangat penting. Amerika Serikat tidak bisa berdiri sekarang setelah dia melewati ratusan tahun mengamandemen konstitusinya. Persoalan hari ini adalah bagaimana kemudian kita belum menciptakan satu tatanan manusia yang tertib hukum. Karena apa? Karena penegak hukumnya belum beres. Melihat performance Reza pada sesi pidato kali ini, sepertinya dia punya potensi untuk maju. Kita lihat pengumuman pemenang pada segmen selanjutnya.
kembali di IM Presiden di kota Yogyakarta. Berikut aksi dari Gresika, mahasiswi Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Yang terhormat kepada jajaran Menteri Kabinet Cahaya Peradaban, para duta besar, para wakil rakyat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Indonesia dengan 285 juta jiwa di tahun 2030 ini telah menduduki posisi yang strategis dari 3 sektor utama pembangunan suatu bangsa. Pertama, kita akan menilik dari sektor ekonomi, lalu yang kedua, sektor hukum, dan yang ketiga adalah sektor budaya. Ketiga sektor yang kemudian muncul ini merupakan 3 sektor yang kemudian nanti akan melandasi efek-efek derivatif kepada sektor turunannya, sektor kesehatan, sektor perekonomian dalam daerah-daerah tertinggal, serta berbagai sektor-sektor lainnya yang tidak kalah pentingnya. Kalau yang ini ternyata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berikut pidatonya. Globalisasi ini sungguh sangat menarik. Pertama, bisa menjadi musibah. Dan kedua, bisa menjadi potensi buat kita mengembangkan diri. Jika minimnya rasa nasionalisme, rakyat kaya akan melupakan daratan. Rakyat yang miskin akan merengek dan memberikan gagasan separatisme. Gerakan globalisasi ini tidaklah cukup hanya dibicarakan di atas podium ini saja. Peserta dari Visipol nggak ada habisnya. Berikutnya Kusya, salah, Suryana Yogaswara. Silakan Kang. Negara berdasarkan Pancasila yang hakiki. Pancasila sebagai good norm, norma dasar bernegara, itu yang harus dimiliki oleh bangsa kita. Founding Father sudah merumuskan itu. 5 sila, 5 ajimat, 5 pancasakti yang menjadi bangsa ini bersatu. Visi yang akan datang adalah sejahtera bangsaku, sejahtera Indonesia, jayalah Indonesia Raya. Kita tahu bahwa pemimpin yang berani adalah pemimpin yang akan mengedepankan bangsanya. Tapi pemimpin yang lemah akan menenggelamkan bangsanya. Pemimpin tanpa didukung rakyatnya tidak akan mungkin. Oleh karena itu mari kita bersatu untuk membela bangsa ini lebih baik ke depan, lebih bisa berjaya di tingkat nasional maupun internasional. Kalau yang ini, calon ahli energi masa depan Indonesia, Yanuar Rizky. Saya ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang mandiri energi. Indonesia memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa dalam hal energi. Kita sudah cukup mengatakan lelah ketika energi kita diambil oleh asing. Ketika energi sudah berhasil kita kuasai, ketika energi sudah berhasil kita bangun, ketika energi sudah berhasil kita gunakan untuk diri kita sendiri, maka permasalahan lain akan dengan sendirinya tertuntaskan. Contohnya adalah masalah kemiskinan. Saya tidak pernah bisa mengurus Indonesia yang seluas ini sendirian. Saya membutuhkan bantuan seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya dengan pendidikan karakter. Untuk yang paling rendah, saya meminta bantuan kepada seluruh industri film untuk membuat film-film yang bermanfaat. Jangan ada lagi film-film, mari kita tantang industri film untuk membuat film-film yang sangat luar biasa dan mampu menginspirasi seluruh anak Indonesia. Kita hilangkan cerita-cerita kancil yang mengutamakan tokoh utama sebagai maling. Kita rubah. Seluruh peserta telah menyelesaikan pidatonya, dan juri segera mengumumkan pemenang dari Yogyakarta. Dan tentunya ini di saat yang paling ditunggu-tunggu Denny, karena sesaat lagi akan Anda menjadi saksi siapakah yang berhak untuk mewakili kota Yogyakarta ke Jakarta dalam Grand Final I'm President dari Reality TV Show Academy Program 2012. Yang terbaik ketiga adalah M. Aulia. Iya, M. Aulia. Wah, pelajar SMK. Terbaik kedua, M. Reza. Wah, M. Reza. Ya, ini dia terbaik kedua kita. Yang terakhir adalah terbaik pertama yang akan diraih oleh atau yang sudah diraih oleh Faisal Arif. Faisal Arif. Ya, tidak terasa akhirnya kami harus undur diri dulu. Saya Denny Eka. Dan saya Ica Ninda pamit undur diri. I'm Presiden, Indonesia bisa, Yogyakarta bisa.
Hasil keputusan akhirnya meloloskan juga Risman ke Jakarta. Selamat ya Risman, berarti Yogyakarta punya 4 wakil. Congratulations.